Namun, jika Anda berpikir Anda dapat bersaing dengan Diwuk hanya dengan itu, Anda terlalu menyederhanakan masalah, kata Lan Shaobai tanpa tergesa-gesa. Pria berpakaian hitam di sampingnya menambahkan, Diwuk sudah menjadi sage bela diri tingkat tinggi. Dia bisa mewujudkan bangsa para dewa dengan caranya sendiri. Di usia yang begitu muda, pedang permulaannya hampir tidak bisa dipatahkan, itu jauh lebih kuat daripada gerakanmu. Flawless Four Seasons tidak hanya berisi intersabre. Musim semi, musim panas, dan musim gugur juga bisa ditambah. Mereka mungkin tidak lebih lemah dari pedang awal Diwuk. Xiao Chen tidak membantah atau membantah mereka, dia hanya menunggu pihak lain melanjutkan. Suara Lan Shaobai terdengar agak menyihir ketika dia berkata, Xiao Chen, berapa lama kamu akan lari? Sebagai keturunan Kaisar Azure, Anda memiliki keberuntungan tertinggi. Sekarang, kekuatan dan reputasi Anda telah menyebar kemana-mana, hidupmu ditakdirkan untuk penuh gejolak. Bahkan jika kamu tidak mencari masalah, masalah akan mencarimu. Mengapa kita harus mengikuti orang banyak secara membabi buta, mengambil langkah demi langkah? Diwuk berani mengambil inisiatif untuk mengumpulkan keberuntungan, dengan paksa menjadikan dirinya sebagai tokoh utama. Mengapa Anda tidak berani mengambil inisiatif menentangnya? Bekerja sama dengan saya akan membantu Anda dalam menyelenggarakan konvensi pahlawan. Karena Diwuk sedang mendirikan monumen pahlawan, kami akan membuat gulungan bambu Azure Dragon dan bertarung habis-habisan dengannya. Kami akan menunjukkan kepadanya siapa tokoh utama zaman ini, siapa pahlawan sebenarnya. Gulungan bambu Azure Dragon. Jadi itulah niatnya. Dia mengambil nama Kaisar Azure. Tidak heran Sui Lingling menyebutkan penyelenggaraan konvensi Azure Dragon sejak awal. Saat itu, Xiao Chen bahkan mengira dia salah dengar. Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Mari kita menulis Azure Dragon Bamboo Scroll bersama-sama dan mengumpulkan keberuntungan, menjadi karakter utama mutlak di zaman ini. Kami akan meniru legenda Kaisar Biru Langit. Nama kami akan diwariskan selama 10.000 tahun. Lan Shaobai tampil sangat percaya diri. Dia tidak takut Xiao Chen tidak setuju. Dia percaya bahwa Xiao Chen tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan Diwuk dan perlu mencari bantuan dari luar. Selama Xiao Chen setuju, rencana Lan Shaobai akan sempurna dan tidak ada kemungkinan gagal. Bahkan sekarang, nama Kaisar Azure masih memiliki pengaruh yang besar, melebihi nama Diwuk. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu salah tentang sesuatu. Saya tidak pernah takut pada Diwuk. Saya juga tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kekuatan orang lain untuk menekan Diwuk. Rencanamu tidak ada hubungannya denganku. Jawabannya agak mengejutkan Lan Shaobai. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Chen begitu tegas dan tidak pernah berpikir untuk bekerja dengannya sama sekali. Ekspresi Lan Shaobai dingin. Dia berkata, Xiao Chen, kamu sangat sombong. Baiklah, sesukamu. Aku tidak akan mencarimu lagi mengenai masalah ini. Namun, Anda harus menjauh dari Nona Sui di masa depan. Wajah Xiao Chen berubah dingin, dan ki pembunuhnya tiba-tiba meletus. Auranya mengalami perubahan yang mengejutkan. Rambut panjangnya berkibar kemana-mana, dan pakaiannya berkibar. Ki pembunuhnya tercurah seperti banjir besar, melonjak seperti ombak. Namun, hanya dengan satu pemikiran, niat membunuh itu langsung lenyap. Xiao Chen dengan cepat mendapatkan kembali penampilannya yang tenang. Hati Lan Shaobai dan pria berpakaian hitam itu tenggelam seolah mereka sedang menghadapi musuh besar. Sesaat sebelumnya, ki pembunuh memasuki lubuk hati mereka yang paling dalam. Tanpa diduga, perasaan yang diberikan Xiao Chen kepada mereka mirip dengan perasaan Diwuk. Kakak senior pertamaku berhutang budi padamu atas danau perak Starry Heaven. Kali ini aku tidak akan mengambil tindakan melawanmu. Tapi lain kali kita bertemu, jangan biarkan aku mendengar kata-kata seperti itu lagi. Jika tidak, bahkan jika aku harus menjadikan seluruh ras Asura dan Kaisar bela diri sebagai musuhku, aku akan mengambil nyawamu. Jangan meragukan kata-kataku, kata Xiao Chen dingin. Kemudian dia berbalik dan mengabaikan mereka. Bunga es yang melayang di atas dahi Xiao Yu melayang dengan lembut sebelum meledak. Salju turun dan angin dingin bertiup. Suara dingin Xiao Chen menembus salju untuk mencapai Lan Shaobai dan pria berpakaian hitam. Saya lupa mengatakan sesuatu. Pemahaman ras Asura tentang ruang adalah salah satu yang terbaik di antara ras lainnya. Namun, jangan repot-repot mengirim beberapa orang untuk memata-matai saya. Saya tidak akan selalu berbelas kasih, membiarkan dia hidup beberapa hari lagi. Lan Shaobai dan pria berpakaian hitam saling bertukar pandang. Adegan tadi masih segar dalam ingatan mereka, membuat emosi mereka kacau. Kekuatan Xiao Chen jauh melebihi ekspektasi mereka. Xiao Yu meregangkan tubuhnya dan dengan gesit melompat berdiri. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat salju menutupi tanah di dekatnya, membentuk bunga-bunga yang melayang menempel di sana. Saat sinar matahari menyinari mereka, mereka berkilauan dengan banyak warna. Bunga es ini benar-benar mekar secara nyata. Ketika Xiao Yu mendongak, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya hubungan antara orang ini dan kakak perempuan Sui.
Kenapa dia begitu marah tadi? Ketika Xiao Yu merasakan kekuatan yang keluar dari Xiao Chen, dia segera menyadari bahwa dia telah menunjukkan banyak belas kasihan padanya meskipun terlihat acuh tak acuh. Dia tidak bermaksud melakukan apapun padanya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian hitam itu berkata, bahkan jika kita tidak berteman dengan orang ini, yang terbaik adalah kita tidak menjadikannya musuh kita. Ekspresi wajah sempurna Lan Shaobai terus berubah. Dia bergumam, jangan pedulikan dia untuk saat ini. Mari menuju ke domain Vien. Ada seorang gadis jenius yang muncul dari Spirit Fox Rache di sana. Di usia muda, dia menggenggam hati pedang dan memadatkan jiwa pedangnya. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menariknya masuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat Xiao Chen kembali ke puncaknya, dia telah memulihkan ketenangannya. Maafkan saya harus menyelesaikan beberapa masalah pribadi sebelumnya. Maaf membuat kalian berdua menunggu begitu lama, kata Xiao Chen kepada Putri Yao Yan sambil memberi hormat dengan tangan menangkup. Putri Yao Yan tersenyum dan berkata, itu tidak menjadi masalah. Tuan Muda Xiao, apakah Anda ingat saya menyebutkan 2 tahun lalu di Monumen Sage Mark bahwa ras saya saat ini menghadapi bencana yang mengancam kepunahan? Masalah 2 tahun lalu masih baru. Tentu saja, Xiao Chen ingat. Saat itu, demi membayar hutang budi Kaisar Azure, dia bahkan membantu mereka mendapatkan pedang guntur ekstrim. Namun, pihak lain juga memberinya jilbab yang berharga. Nilainya tidak lebih rendah dari pedang guntur ekstrim. Sebenarnya, hutang budi ini belum terlunasi. Apa yang salah? Apakah pedang guntur ekstrim tidak efektif? Xiao Chen bertanya kapan dia memikirkan kemungkinan. Putri Yao Yan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, ini efektif. Jika bukan karena pedang guntur ekstrim, seluruh ras merfolk pasti sudah lama diusir dari Laut Iblis Chaotic. Jika itu terjadi, banyak anggota klan saya yang akan mati. Tuan Muda Xiao, ras merfolk akan selalu mengingat kebaikan yang Anda tunjukkan kepada kami tahun itu. Ini tidak akan pernah terlupakan dari generasi ke generasi. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Dia berkata, Putri Yao Yan terlalu sopan. Anda bisa mengutarakan pikiran Anda saja. Aku bisa melihat kerutan di wajahmu. Anda mungkin mendapat masalah lagi. Saya tidak pernah benar-benar menyukai semua basa-basi yang tidak perlu ini. Jilbab Raja Laut yang Anda berikan kepada saya sangat berguna bagi saya. Saya selalu merasa bersalah karenanya. Jika ada sesuatu yang saya, Xiao Chen, dapat bantu, saya pasti akan melakukan segalanya sesuai kemampuan saya. Ketika Putri Yao Yan melihat ketulusan di matanya, dia menjadi santai. Dia berkata, kalau begitu, saya akan berterus terang. Meskipun pedang guntur ekstrim membantu ras merfolku dan mengatasi bahaya yang ada, sumber masalahnya masih tetap ada. Kali ini saya ingin meminjam api dari Tuan Muda Xiao. Pinjam api, ya, saya ingin meminjam api sejati guntur ungu milik Tuan Muda Xiao. Api bisa dipinjamkan. Yang diperlukan hanyalah pihak lain untuk menempatkan tanda spiritual pada api asal dan baginya untuk menghapus jejak spiritualnya sendiri untuk sementara. Dengan cara ini, pihak lain dapat mengontrolnya dengan bebas. Namun, risiko kebakaran hutan sangat tinggi. Jika pihak lain tidak mengembalikannya, ada banyak cara bagi mereka untuk menjadikan api itu milik mereka. Pentingnya api sejati guntur ungu bagi Xiao Chen tidak perlu dikatakan lagi. Sangat mustahil baginya untuk meminjamkannya. Tentu saja, saya juga akan mengambil beberapa harta penting ras kita sebagai jaminan. Semoga ini bisa meyakinkan Tuan Muda Xiao. Kami pasti akan mengembalikan apa yang kami pinjam. Dengan membalikkan tangan Putri Yao Yan, 3 benda tiba-tiba muncul di udara, mutiara yang bersinar dengan cahaya semurni cahaya bulan, medali hitam, dan lingkaran yang terbuat dari tanaman yang memancarkan cahaya hijau. Ketika ketiga item itu muncul, ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Tidak peduli seberapa bodoh dan tidak berpengalamannya dia mengenali ketiga benda terkenal ini dengan melihatnya di beberapa buku. Mutiara Dewa Air, medali binatang suci, dan lingkaran penguasa duri. Salah satu dari barang-barang ini jauh lebih berharga daripada Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen. Dengan ketiganya digabungkan, tidak ada perbandingan. Menawarkan mereka sebagai jaminan jelas menunjukkan ketulusan pihak lain. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, Putri, tolong simpan semuanya. Saya tidak bisa meminjamkan api sejati guntur ungu saya. Putri Yao Yan memandang Xiao Chen dengan ekspresi sedih dan bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah kamu benar-benar tidak mempercayai gadis kecil ini? Setelah saya meminjam api sejati guntur ungu, saya pasti akan mengembalikannya. Xiao Chen dengan cepat menjawab, Putri, situasinya tidak seserius yang kamu kira. Meskipun aku tidak bisa meminjamkan api sejati guntur ungu, Xiao ini bersedia ikut bersama kalian berdua. Benar-benar, kejutan yang menyenangkan datang terlalu cepat. Putri Yao Yan dan Mulei agak tidak percaya. Nama Raja berjubah putih sudah menyebar kemana-mana. Dia adalah putra surga yang bangga pada zaman ini. Datang dan pergi seperti itu akan menunda budidayanya untuk beberapa waktu.
Xiao Chen mengangguk dan berkata, izinkan saya membuat laporan kepada sesepuh sekte terlebih dahulu serta membuat beberapa persiapan. Setelah itu, kita akan berangkat. Terima kasih banyak, Raja berjubah putih. Ketika Xiao Chen mendengar 3 kata terakhir itu, dia tidak bisa menahan rasa sakit kepalanya. Kini, dia sangat ingin tahu siapa orang yang mempopulerkan nama tersebut. Setelah melakukan persiapan, dia mengikuti Putri Yao Yan dan memulai perjalanan ke Chaotic Demonic Sea. Sepanjang perjalanan, dia mendapat gambaran kasar tentang masalah yang dihadapi ras merfolk. Biasanya, ras merfolk tetap berada di dasar laut iblis Chaotic. Mereka telah mendirikan kerajaan bawah laut yang bagaikan mimpi, telah tinggal di sana selama beberapa generasi, selama puluhan ribu tahun. Meskipun ras merfolk tampaknya tidak memiliki musuh, mereka sebenarnya memiliki pedang yang tergantung tepat di atas kepala mereka yang bisa jatuh kapan saja, bayangan konstan yang tidak pernah meninggalkan ras merfolk. Chaotic Demonic Sea disebut Chaotic Demonic Sea karena memang ada demon di sana. Di era kuno, nenek moyang ras merfolk telah membayar mahal dan mengalahkan iblis jahat di sana. Meskipun mereka gagal membunuh iblis jahat, mereka berhasil menyegelnya, menciptakan laut iblis Chaotic yang damai untuk generasi selanjutnya. Namun, 10.000 tahun yang lalu, segel tersebut mulai melemah. Iblis jahat yang tersegel mengirimkan beberapa klon. Untungnya, Kaisar Azure telah melakukan tugas tersebut, dengan biaya yang besar, untuk menghancurkan semua klon iblis jahat dan memperbaiki segelnya saat itu. Jika tidak, ras merfolk akan punah. Sekarang setelah 10.000 tahun berlalu, segelnya mulai melemah sekali lagi. Banyak klon iblis jahat telah muncul. Klon iblis jahat ini tidak seperti makhluk hidup manapun di dunia ini. Selain yang flames yang dikaitkan dengan petir, tidak ada yang efektif melawan mereka. Bahkan Kaisar bela diri ras merfolk tidak berdaya melawan mereka. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain ingin meminjam api sejati guntur ungu. Di antara nyala api yang disebabkan oleh petir, api sejati guntur ungu tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Dibandingkan dengan api sejati guntur ekstrim di pedang guntur ekstrim, api sejati guntur ungu jauh lebih kuat. Menurut Yao Yan, mereka telah mengundang beberapa orang, semuanya memiliki berbagai jenis api yang disebabkan oleh petir. Mungkin permasalahannya tidak sesederhana yang dia katakan. Putri Yao Yan, seperti apa sebenarnya iblis jahat ini? Bisakah Anda memberitahu saya lebih detail? Apa sebenarnya iblis jahat ini? Memikirkan bahwa ia hanya takut pada api yang disebabkan oleh petir sehingga bahkan Kaisar bela diri pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, ini menggelitik minat Xiao Chen. Setelah melakukan perjalanan melalui beberapa formasi transportasi dan melintasi domain Primal Chaos, Xiao Chen dengan santai bertanya tentang iblis jahat ketika mereka tiba di Taman Iblis Tanah Kuning. Yao Yan sangat lelah, tetapi karena Xiao Chen menemaninya, suasana hatinya masih sangat baik. Namun, ketakutan berkobar di matanya saat dia menyebutkan tentang iblis jahat. Dia menghela nafas sambil menjawab, iblis jahat ini memiliki penampilan luar seperti manusia, tetapi tidak memiliki tubuh fisik. Ia dapat menelan daging seorang kultivator untuk memperkuat dirinya sendiri. Berbeda dengan ras manapun di daratan Kunlun, ras ini menggunakan energi yang penuh dengan kejahatan. Faktanya, ini berbeda bahkan dengan ras iblis dunia iblis jurang dalam. Teknik bela diri biasa hampir tidak berpengaruh pada iblis jahat ini. Banyak rasku yang tidak bisa bereaksi tepat waktu ditelan oleh iblis jahat ini. Jika bukan karena api yang disebabkan oleh petir yang mampu mengancam iblis jahat ini, sulit membayangkan apa lagi di dunia ini yang dapat menekannya. Namun, kali ini akan baik-baik saja. Beberapa ahli alam Kunlun dengan api yang disebabkan oleh petir menerima undangan kami. Terlebih lagi, dengan bantuan Tuan Muda Xiao, kami pasti akan menangani ini untuk selamanya. Xiao Chen melirik cincin roh abadi yang kosong, penyesalan memenuhi hatinya. Jika Ao Jiao ada di sini, berdasarkan pengalamannya, dia akan sangat membantu. Tuan Muda Xiao, ada apa? Kita akan tiba di Taman Iblis Tanah Kuning. Kami tidak bisa terbang lagi. Melihat Xiao Chen tampak agak terganggu, Putri Yao Yan mengingatkannya. Badai yang terjadi di langit Taman Iblis Tanah Kuning cukup terkenal. Xiao Chen memulihkan akalnya dan tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia mendarat di tanah Taman Iblis Tanah Kuning bersama 2 orang lainnya. Setelah melintasi Taman Iblis Tanah Kuning, rombongan akan tiba di Laut Iblis Chaotic. Namun, Taman Iblis Tanah Kuning ini penuh dengan bahaya dari segala jenis tanaman yang bermutasi dan binatang iblis. Di antara tumbuhan bahkan ada beberapa tanaman yang memperoleh spiritualitas dan memiliki beberapa prestasi dalam budidaya. Bahkan dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat melakukan perjalanan tanpa rasa takut melalui tempat ini sesuka hatinya. Putri Yao Yan menempatkan lingkaran penguasa duri di kepalanya. Duri tajam pada lingkaran itu menusuk dahinya dan mengeluarkan darah. Namun, dia tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Energi lembut mengalir ke dalam pikirannya, memenuhi seluruh tubuhnya dengan kekuatan.
Hutan gelap dengan tanah kuning ini memiliki berbagai macam tumbuhan aneh dan langka. Saat Xiao Chen mengikuti di belakang keduanya, dia selalu menyembunyikan rasa spiritualnya. Putri Yaoyan menangani tanaman dan binatang iblis yang mereka temui di sepanjang jalan. Ketika dia mengenakan ton Sovereign Circlet, dia bahkan lebih kuat dari Xiao Chen di Taman Iblis Tanah Kuning ini. Lingkaran penguasa berduri adalah harta karun rahasia misterius yang diwariskan dari zaman kuno. Itu bisa mengendalikan dan menyerap energi tanaman. Di Taman Iblis ini, bahkan sebelum banyak tanaman menyerang, Putri Yaoyan sudah menyadari ancaman tersebut selama tanaman tersebut memiliki niat jahat. Lingkaran hijau itu bersinar redup. Saat Putri Yaoyan memakainya di kepalanya, dia memancarkan rasa damai dan kelembutan yang memberinya kesan bangsawan. Banyak tanaman bahkan yang berinisiatif memberi jalan, membuka jalan lebar, ketika mereka merasakan energi lingkaran ini. Lingkaran penguasa berduri ini benar-benar ajaib. Sama seperti ini, kelompok tersebut melakukan perjalanan ke kedalaman Taman Iblis Tanah Kuning tanpa menghadapi banyak bahaya. Kemudian, Putri Yaoyan berhenti di depan sebuah pohon kuno. Pohon kuno ini tidak terlalu tinggi dan tidak memiliki banyak cabang dan daun. Namun, terlihat sangat subur dan segar. Putri Yaoyan tiba di depan pohon itu, memetik sehelai daun hijau dari lingkaran penguasa berduri, dan dengan lembut mengulurkannya. Sebuah dahan pohon bergerak seperti tangan dan meraih daun dari lingkaran penguasa duri. Wajah manusia muncul di batang pohon. Cabang itu memasukkan daun hijau ke dalam mulutnya. Kemudian, pohon itu berkata dengan suara serak, "Benar. Ini memang daun dari lingkaran penguasa berduri. Saya akan mengantarmu sesuai dengan perjanjian." Mata Xiao Chen berbinar. Pohon kuno yang tampak biasa ini sebenarnya adalah roh yang dibudidayakan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 cabang pohon terbang dan melingkari pinggang Yaoyan dan kedua pria itu. Energi yang sangat besar dan tak terhentikan datang dari dahan pohon, menyebabkan ketiganya tenggelam ke dalam tanah. Pemandangan berubah dengan cepat, rasanya waktu berlalu dengan cepat. Ketika mereka bertiga akhirnya berdiri kokoh lagi, ada lautan luas di depan mereka, mereka telah meninggalkan Taman Iblis Tanah Kuning jauh di belakang. Dalam sekejap, mereka bertiga menjelajahi sebagian besar Taman Iblis Tanah Kuning. Kekuatan pohon kuno ini sungguh tak terduga. Saat Yaoyan melihat ke laut, dia menghela nafas lega. Dia melepas lingkaran itu dari kepalanya, dan wajahnya yang bersinar segera menjadi pucat dan putus asa, matanya penuh kelelahan yang tak terkatakan. Sepertinya pengeluaran energi dari lingkaran penguasa berduri ini bukanlah sesuatu yang dapat didukung oleh Putri Yaoyan. Kalau tidak, dia tidak akan meminta bantuan pohon kuno itu untuk mengangkutnya. "Putri, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Chen bertanya dengan cemas ketika melihat situasinya. Apakah dia terlalu terburu-buru? Itu bukan masalah. Sekarang saya melihat laut, semuanya baik-baik saja. Ayo pergi. Para tetua dan yang lainnya pasti sudah lama menunggu kita. Yaoyan tersenyum tipis. Rambut panjangnya yang berwarna biru langit berkibar tertiup angin laut. Ia memejamkan matanya, menikmati aroma laut yang datang bersama angin sepoi-sepoi. Kemudian, dia melompat dengan lembut dan mendarat di lautan luas. Saat kaki Yaoyan menyentuh air, mereka berubah menjadi buntut ikan. Saat dia berenang di laut, dia tampak seperti orang yang benar-benar baru. Dia melambaikan tangannya pada Xiao Chen dan berkata, "Tuan Muda Xiao, ayo pergi." Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen. Dalam sekejap mata, dia tiba di samping Yaoyan. Ketika dia melihat Putri Duyung di hadapannya, perhatiannya agak terganggu. Yaoyan membalik buntut ikannya dan membawa Xiao Chen turun ke dalam air. Dia bergerak sangat cepat seolah dia adalah roh air. Xiao Chen, yang biasanya cukup gesit, sebenarnya mengalami kesulitan untuk mengimbanginya. Setelah mencapai kedalaman 5 km, ketiganya tidak bisa lagi melihat matahari, sekarang gelap gulita. Kegelapan mempengaruhi rasa spiritual Xiao Chen, membatasi penglihatannya hingga 1 km di sekitarnya. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya terang berwarna pelangi menerangi kedalaman. Xiao Chen menyipitkan mata dan melihat sebuah kastil besar yang nyata terbentang di dasar laut. Penghalang cahaya mengelilingi kastil. Pemandangan di hadapannya sangat terang, menyapu semua kegelapan sebelumnya. Ada karang yang bergoyang lembut mengikuti arus, Putri Duyung berjalan bola-balik. Hutan bawah laut berdiri megah dan tinggi, menampilkan banyak pemandangan dasar laut yang menakjubkan, kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan semua ini. Yaoyan mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tulus saat dia berkata, "Ini adalah negara dari ras merfolk kita. Kami masih memiliki beberapa suku di tempat lain. Di masa depan, ketika kita punya waktu, aku akan membawa Raja berjubah putih untuk melihat-lihat." Xiao Chen terpesona dengan pemandangan ini, merasakan banyak keraguan. Meskipun merfolk terkenal karena keganasan mereka di benua ini, agresivitas ini tidak terlihat di sini. Melihat keraguan di wajahnya, Yaoyan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Xiao, tidak perlu terlalu terkejut. Ras merfolk kami sangat ramah terhadap teman-teman kami. Namun, saat menghadapi musuh kita,
bahkan gadis tercantik kita pun akan mengangkat pedang mereka untuk bertarung. Dia bukan satu-satunya orang luar yang menyimpan keraguan saat datang ke negara merfok. Yang mulia, sekelompok prajurit merfok berenang mendekat sambil mengibaskan ekornya. Mereka menyapa Yao Yan dengan tertib. Xiao Chen pernah bertemu orang yang memimpin mereka sebelumnya. Itu adalah Mu Yun, yang bersama Yao Yan dan Mu Lei di pagoda di Monumen Sage Mark. Dalam 2 tahun sejak itu, kekuatan Mu Yun telah meningkat pesat. Xiao Chen melirik sekilas dan menemukan bahwa budidayanya sudah berada di puncak Sage bela diri kelas medial. Mu Yun melihat Xiao Chen, dan wajahnya bersinar karena kegembiraan. Dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan berkata, Raja berjubah putih benar-benar menghormati kami dengan datang secara pribadi. Kami benar-benar merasa tersanjung. Awalnya, ras merfok baru saja bersiap untuk meminjam api Xiao Chen. Mereka tidak mengira dia akan datang sendiri, jadi mereka sebenarnya sangat terkejut. Ketika para prajurit merfok mendengar Mu Yun menyebut Xiao Chen sebagai Raja berjubah putih, mereka semua menoleh dan mengukurnya karena penasaran. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri, mendiskusikan Xiao Chen dengan suara lembut. Ini benar-benar tidak bisa dilanjutkan. Xiao Chen tidak menyukai gelar Raja berjubah putih. Dia berkata, gelar rajaku belum diputuskan. Saya harap Anda tidak terus menggunakan gelar Raja berjubah putih. Mu Yun tersenyum dan berkata, Raja berjubah putih terlalu rendah hati. Meskipun gelar rajamu belum ditetapkan, Tuan Muda Xiao pasti layak menyandang gelar Raja berjubah putih. Ketika Yao Yan melihat ekspresi tidak wajar di wajah Xiao Chen, dia tersenyum tipis. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan. Jangan membicarakan masalah ini lagi. Mu Yun, apakah semua ahli dari berbagai tempat sudah siap? Sekarang mereka sedang mendiskusikan masalah resmi, ekspresi Mu Yun berubah serius. Dia berkata, mereka sudah lama bersiap. Sekarang Yang Mulia berhasil mengundang Raja berjubah putih, peluang kita pasti jauh lebih baik. Mu Yun memimpin ketiganya melewati penghalang. Begitu mereka keluar dari air laut, Yao Yan, Mu Lei, dan Mu Yun secara alami mengambil bentuk manusia lagi dan terbang di udara. Yao Yan memanggil seseorang untuk mengatur akomodasi Xiao Chen. Kemudian, mereka buru-buru pamit pada Xiao Chen. Inilah tempatnya. Seorang gadis cantik dari ras merfok membawa Xiao Chen ke halaman yang megah. Dia berkata dengan lembut, Tuan Muda Xiao, mohon istirahat di sini malam ini. Besok pagi, saya akan memimpin Tuan Muda bersama yang lainnya. Saya akan berada di aula samping. Jika Anda memiliki pesanan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Semuanya cukup bagus di halaman. Xiao Chen mengangguk puas. Dia berkata, kamu boleh pergi dulu. Datang saja dan jemput aku besok pagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda adalah tamu terhormat yang diterima secara pribadi oleh putri. Saya harus menjagamu dengan baik dan tidak bisa pergi tanpa izin. Xiao Chen tersenyum tipis. Karena saya adalah tamu terhormat, maka wajar saja, apa yang saya katakan berlaku. Ini hanya 1 malam. Perawatan apa yang saya perlukan? Setelah memecat pelayannya, dia bersiap memasuki halaman untuk bercocok tanam ketika 2 orang tiba-tiba mendarat di luar pintu dan berjalan lurus ke arahnya. Xiao Chen menoleh untuk melihat dan tertegun. Bagaimana kedua orang ini bisa ada di sini? Para pendatang baru itu tidak lain adalah Qi Wuxue dari Gerbang Langit Berlumpur dan keturunan penguasa tulang putih, Long Fei. Xiao Chen sudah terkejut melihat Qi Wuxue. Tapi pemandangan Long Fei mengejutkannya. Dia telah memotong Long Fei menjadi 2 sebelumnya, namun dalam waktu kurang dari 2 bulan, Long Fei benar-benar pulih. Raja berjubah putih, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah Anda sangat terkejut melihat kami? Qi Wuxue berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Long Fei memegang kipas lipat di tangannya, mempertahankan tampilan ilmiahnya yang berwajah putih. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia tidak menunjukkan kebencian apapun di wajahnya. Ketika Xiao Chen menatap mata Long Fei, dia mendeteksi aura kehancuran yang tidak jelas. Setelah kehilangan ruin Trident, Long Fei benar-benar berhasil memahami keinginan kehancuran dengan kekuatannya sendiri, yang mungkin sebagai hasilnya melonjak pesat. Jangan terlalu kaget, karena Anda bisa datang ke tempat ini, tentu saja kami juga bisa datang. Anda bukan satu-satunya yang memiliki nyala api yang disebabkan oleh petir. Kami juga diundang ke sini. Tentu saja, kami tidak merasa tersanjung seperti Anda. Putri Yao Yan bahkan mengundangmu secara pribadi. Qi Wuk berjalan dengan riang, tanpa rasa was-was sama sekali. Xiao Chen memulihkan akalnya dan melihat bahwa keduanya tidak mengeluarkan Qi yang membunuh. Dia berkata dengan tenang, karena kamu di sini, masuk dan duduklah. Ketiganya dengan santai duduk di meja kecil di halaman. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkan masing-masing secangkir untuk keduanya. Qi Wuk menenggak cangkirnya sekaligus dan mengerutkan kening. Dia berkata, ini tidak enak. Kakak Xiao, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang anggur. Saudara Long, ambillah sebotol anggur monyetmu yang berharga.
Anggur monyet sangat lesat. Berdasarkan apa yang didengar Xiao Chen, ada sejenis monyet liar di dunia yang hidup di Gunung Wanren yang sulit didaki. Ia tidak memiliki banyak kemampuan. Namun, ia memiliki bakat bawaan untuk mengumpulkan buah-buahan liar dan mata air serta membuat anggur. Anggur yang dibuat oleh monyet ini jauh lebih lezat daripada anggur apapun yang dibuat oleh pembuat anggur dari berbagai ras. Pakar kaisar bela diri sering berkeliaran di pegunungan untuk mencari anggur monyet ini tetapi kembali dengan tangan kosong. Long Fei mengipasi dirinya dengan kipas lipat, lalu mengeluarkan sebotol anggur. Saat dia melepas sumbatnya, aroma anggur alami menyebar, memenuhi halaman dengan aroma yang memabukkan. Dia menuangkan secangkir untuk semua orang sebelum dengan hati-hati menutup botol anggur monyet seolah itu adalah harta karun dan dengan cepat memasukkannya kembali ke dalam cincin spasialnya. Qiwuk mengambil cangkir itu dan mengendusnya lama sebelum menghabiskannya sekaligus. Setelah mendecakkan bibirnya, dia berkata, "Kamu benar-benar pelit. Bahkan setelah melihat Raja berjubah putih, kamu hanya bersedia mengambil satu cangkir." Long Fei dengan lembut menyesapnya sebelum meletakkan cangkir anggur. Dia berkata, "Qiwuk, mari kita bicara tentang hal-hal yang pantas." Xiao Chen mungkin mulai tidak sabar. Ketika Qiwuk mendengar itu, dia menghilangkan senyuman di wajahnya. Dia bertanya, "Saudara Xiao, apakah kamu tahu tentang masalah yang dihadapi ras merfolk dan apa yang perlu kita bantu?" Xiao Chen menjawab dengan lembut, "Bukankah itu untuk membunuh klon iblis jahat dan memperbaiki segelnya? Mungkinkah ada masalah lain?" Qiwuk Xue tersenyum dan berkata, "Saudara Xiao, kalau begitu, apakah kamu tahu lokasi iblis jahat yang tersegel?" "Di mana?" "Istana Raja Laut." Sensasi dingin datang dari jilbab Raja Laut di dahinya, langsung menenangkan hati Xiao Chen yang agak gelisah. Tidak ada emosi atau ekspresi yang muncul di wajahnya yang lembut. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Iblis jahat sebenarnya disegel di Istana Raja Laut. Apa itu Istana Raja Laut? Istana itu adalah kediaman Raja Laut. Akan ada banyak harta dan kekayaan di sana. Bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan iblis jahat? Qiwuk melanjutkan, "Aneh, bukan? Sebenarnya, masalah ini ada hubungannya denganmu. Kaisar Azurellah yang menyegel iblis jahat di Istana Raja Laut 10.000 tahun yang lalu. Awalnya, ras merfolk tidak bermaksud mempublikasikan rahasia ini. Namun, kali ini, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Apa maksudmu? Apakah kamu masih belum mengerti? Menurut Anda mengapa segelnya melemah? Bagaimana segel yang dipasang Kaisar Azure bisa melemah dengan mudah? Ras merfolk menjadi rakus akan harta karun di Istana Raja Laut dan mengganggu segelnya. Pada akhirnya, keadaan menjadi tidak terkendali, dan mereka tidak dapat lagi menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan mereka sendiri. Istana Raja Laut sendiri adalah harta karun rahasia tingkat Kaisar. Kaisar Azure secara khusus mengintegrasikan segelnya dengan Istana Raja Laut, sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi dari iblis jahat. Haha, namun hati manusia sulit untuk dipahami. Perlombaan merfolk mengganggu segel yang awalnya sempurna, kata Qiwuk agak mengejek, sambil mengerutkan bibirnya dengan sedikit cibiran. Tidak disangka sebenarnya ada cerita di balik ini. Memang benar, segalanya tidak sesederhana yang dipikirkan Xiao Chen. Dia memandang Qiwuk dan bertanya, "Bagaimana Anda mengetahui hal ini?" Sambil tersenyum tipis, Qiwuk Xue menjawab, "Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Para ahli di seluruh dunia telah mendengar tentang hal ini. Siapa di antara mereka yang tidak tahu? Siapakah di antara mereka yang tidak ada di sini untuk mencari harta karun Istana Raja Laut? Siapa di sini yang benar-benar peduli dengan hidup dan mati ras merfolk?" Long Fei menambahkan, "Saudara Xiao Chen, kita semua adalah orang-orang yang tidak menyembunyikan apapun. Saudara Qi dan saya juga berada di sini untuk mencari harta karun Istana Raja Laut. Awalnya, kami tidak berencana bersekutu dengan Anda. Namun, saat ini kami tidak dapat menanganinya sendiri lagi. 7 sekte besar di dekat Chaotic Demonixi semuanya mengirimkan ahli mereka dengan api yang disebabkan oleh petir, beberapa pembudidaya lepas datang tanpa diundang, dan bahkan sekte besar di Laut Penglai pun bergerak." Qiwuk Xue memandang Xiao Chen yang diam dan berkata, "Yang lain tidak tahu, tetapi Saudara Long dan saya tahu bahwa Saudara Xiao Chen memiliki api sejati guntur ungu. Terlebih lagi, dengan kekuatanmu, kamu dapat bertahan bahkan melawan martial sage tingkat Grandmaster. Kami pasti akan mendapat banyak manfaat jika kami bekerja sama." Xiao Chen berdiri dan mulai mondar-mandir di halaman. Awalnya, dia baru saja bersiap untuk melunasi hutang budinya sebelum segera pergi. Dia tidak menyangka akan terseret ke dalam banyak masalah. Long Fei bertukar pandang dengan Qiwuk Xue dan berdiri. "Saudara Xiao, apakah kamu khawatir tentang perasaan tidak enak di antara kita?" "Meskipun saya, Long Fei, tidak menganggap diri saya orang benar, saya tetap melakukan sesuatu secara terbuka. Hari itu, jika saya tidak menyadari bahwa Anda membuat terobosan dengan cahaya bintang jatuh ke tanah, saya tidak akan menunggu Anda menyelesaikan terobosan untuk melawan Anda. Kali ini, saat kami bertiga bekerja sama,
Kakak Xiao akan mendapat prioritas dalam memilih keuntungan yang kami peroleh. Selain itu, Anda dapat memperoleh 40% dari semua keuntungan kami. Melihat Xiao Chen tetap diam, Long Fei melanjutkan, Saudara Xiao, jika Anda setuju, saya dapat berbagi dengan Anda metode pemurnian Trisula terlebih dahulu untuk menunjukkan ketulusan saya. Ketika Xiao Chen mendengar semua ini, dia tahu bahwa keduanya salah paham, berpikir bahwa dia mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan harga. Ini adalah kekhawatiran utama. Saya tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan satu sisi cerita. Sebelum Xiao ini datang ke sini, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Istana Raja Laut. Saya di sini hanya untuk membayar hutang budi lama. Jika semuanya benar seperti yang kalian berdua katakan, aku tidak punya masalah bersekutu dengan kalian berdua untuk melawan musuh. Mata Qi Wuxue berbinar. Dia tersenyum dan berkata, jadi, apakah itu berarti kakak Xiao setuju? Hehe, aku tidak menyebarkan namamu kemana-mana dengan sia-sia. Merasa komentar itu aneh, Xiao Chen mengerutkan kening. Dia bertanya, nama apa? Raja berjubah putih. Saudara Xiao, Anda mungkin tidak tahu, tetapi domain Primal Chaos memiliki orang-orang dari semua bidang berkumpul di sana. Selama ada berita besar, berita itu bisa menyebar dari sana ke seluruh alam Kunlun dengan segera. Demi membuat gelar Raja berjubah putih Anda diketahui, saya mengirimkan 2.000 orang sekte saya ke lebih dari 1.000 kota dengan berbagai ukuran untuk menyebarkan cerita Anda. Haha, sekarang, seluruh dunia tahu tentang Raja berjubah putih Xiao Chen. Qi Wuk berbicara dengan sangat santai, tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa wajah Xiao Chen menjadi hitam pada suatu waktu. Pada akhirnya, gelar Raja berjubah putih yang norak berasal dari Qi Wuxue. Bang! Terjadi ledakan, dan Qi Wuxue terbang keluar halaman dan mendarat di jalan, kepalanya membentur tanah dengan keras. Ketika Long Fei berjalan keluar dari pintu halaman dan melihat Qi Wuxue terbaring di tanah dalam keadaan yang menyedihkan, bibirnya tidak bisa menahan senyum tipis. Aneh, apakah gelar Raja berjubah putih tidak bagus? Kakak Xiao, kenapa kamu tiba-tiba begitu marah? Qi Wuxue berdiri dan mengusap kepalanya. Dia tidak bisa mengerti, jadi dia melihat ke arah Long Fei dan berkata, Raja berjubah putih, itu adalah gelar yang anggun dan anggun. Long Fei, apakah kamu tidak setuju? Agak terkejut, Long Fei berkata, itu benar. Menurut Anda apa gelar raja itu? Bagaimana seseorang bisa begitu saja memberikan gelar seperti itu? Dia adalah keturunan Kaisar Azure. Tentu saja, dia harus mewarisi gelar Kaisar Azure. Apa gelar Kaisar Biru Langit? Raja Naga Biru. Qi Wuxue bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Kemudian, dia tiba-tiba tampak melihat cahaya, berkata, benar. Azure Dragon King terdengar lebih tirani. Namun, menambahkan kata, jubah putih, di depan terdengar cukup bagus juga, Raja Naga Azure berjubah putih. Sekarang, Long Fei benar-benar terkejut. Gelar raja adalah sesuatu yang akan menemani seorang kultivator seumur hidup. Itu menyangkut kemuliaan dan martabatnya. Qi Wuxue ini terlalu santai tentang hal itu, memperlakukan ini sebagai lelucon. Di halaman, Xiao Chen memegang sepotong batu giok di tangannya dan menutup matanya. Setelah dia meninjau semua informasi di dalamnya, ekspresi pencerahan muncul di wajahnya. Dia berkata, jadi begitulah caramu menyempurnakan tahta menjadi senjata. Seseorang membutuhkan api mental untuk memurnikannya secara langsung, dan kemudian seseorang dapat mengubah bentuknya dalam sekejap. Sebelum Long Fei pergi, dia telah menyerahkan metode pemurnian tahta kepada Xiao Chen untuk menunjukkan ketulusannya. Xiao Chen menyingkirkan potongan giok itu. Dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Sekarang setelah dia memikirkan masalah ini dengan hati-hati, dia menemukan bahwa masalah sederhana ini mengandung banyak komplikasi. Mengapa Putri Yao Yan tidak menjelaskan masalahnya kepadaku terlebih dahulu? Memikirkan Istana Raja Laut, Xiao Chen melepas jilbab Raja Laut di dahinya dan memeriksanya. Sepertinya jilbab Raja Laut ini pasti berasal dari Istana Raja Laut. Dia menyisihkan jilbabnya, lalu mengeluarkan cangkir anggur dari cincin semesta dan meletakkannya di kursi di seberangnya. Dia percaya bahwa seseorang akan datang dan memberinya penjelasan. Xiao Chen mendongak. Ada beberapa permata buatan di atas, berkelap-kelip seperti bintang. Melihat mereka membuat orang lupa bahwa mereka berada lebih dari 10 km di bawah air. Namun, masih terasa ada yang kurang. Jadi setelah beberapa teguk anggur, Xiao Chen mengangkat tangannya. Bulan yang murni dan cerah muncul di belakangnya, memancarkan cahaya bulan yang lembut dan memenuhi seluruh halaman dengan cahaya redup. Xiao Chen mengungkapkan senyum puas sambil terus minum. Saat cahaya bulan menyinari sosok putihnya, bayangan itu menimbulkan bayangan kesepian di tanah. Cangkir demi cangkir, Xiao Chen minum sendirian. Pada suatu saat, sesosok tubuh yang sangat indah muncul di halaman yang dingin. Yao Yan mendarat di depannya. Ketika dia melihat cangkir anggur yang telah disiapkan, ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Tuan Muda Xiao tahu bahwa Yao Yan akan datang.
Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang lembut. Dia berkata dengan hangat, tentu saja. Mataku terhadap orang lain bagus. Putri Yaoyan, ada beberapa hal yang sulit untuk dikatakan selama ini. Anda mungkin takut setelah Anda mengatakannya, saya tidak akan membantu Anda. Namun, sekarang aku di sini, kurasa putri tidak lagi memiliki rasa takut. Yaoyan tidak yakin apakah dia salah melihat, tapi dia merasa meskipun Xiao Chen jelas tersenyum, matanya dingin dan masih seperti air sumur, tanpa riak di dalamnya. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membangkitkan minatnya. Mendengar perkataan Xiao Chen, Yaoyan merasa agak bersalah. Dia menghabiskan cangkirnya dan tersenyum pahit. Dia berkata, saya khawatir pandangan Tuan Muda Xiao terhadap orang lain kali ini salah. Yaoyan memang menyembunyikan sesuatu darimu. Tragedi ras merfolk adalah kesalahan kami sendiri. Kepala perlombaan ras merfolk bersama dengan 5 tetua tertinggi secara pribadi melepaskan segel pada lapisan luar untuk memasuki istana Raja Laut. Tak satu pun dari mereka keluar, mereka semua mati di dalam. Ketiga tetua yang berjaga di luar membayar dengan nyawa mereka pada akhirnya, untuk menambal segel di lapisan luar. Namun, segel di dalamnya benar-benar rusak. Hanya masalah waktu sebelum tubuh asli iblis jahat muncul. Sampai sekarang, ras merfolk yang besar tidak lagi memiliki kaisar bela diri yang tersisa. Harga keserakahan sangat tinggi. 9 kaisar bela diri telah meninggal begitu saja. Tanpa perlu Yaoyan mengatakan apapun, Xiao Chen secara kasar bisa menebak bagaimana kaisar bela diri itu mati. Mereka pasti mengabaikan semua saran dan mengandalkan budidaya kaisar bela diri mereka, masuk tanpa menyiapkan api yang disebabkan oleh petir. Kepala ras mungkin berpikir bahwa dengan 9 kaisar bela diri, mereka tidak perlu takut di istana Raja Laut. Dia pasti berharap bisa menjarah harta karun istana dan pergi dengan mudah. Namun, Xiao Chen salah menebak. Kata-kata Yaoyan berikut ini benar-benar membuatnya terkejut. Tanpa diduga, selera para kaisar bela diri merfolk itu luar biasa. Mereka sebenarnya ingin menelan seluruh istana Raja Laut, memurnikannya bersama dengan iblis jahat, untuk membiarkan kepala ras menjadi Raja Laut yang baru. 2 tahun lalu, saya masuk sendirian, memegang pedang guntur ekstrim. Saya pikir saya bisa menekan iblis jahat selama 100 tahun, menggunakan api sejati guntur ekstrim di pedang guntur ekstrim. Namun siapa yang tahu, saya gagal membunuh semua klon iblis jahat yang menelan kaisar bela diri. Sekarang, mereka semua telah beregenerasi. Dalam 2 tahun terakhir, klon iblis jahat itu telah mengikis hampir semua api sejati guntur ekstrim di pedang guntur ekstrim. Jika kita tidak mencoba yang lain, tubuh utama iblis jahat pasti akan berjuang bebas dalam setengah tahun ke depan. Pada saat itu, seluruh chaotic demoniksi akan mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ingin mengundang Tuan Muda Xiao untuk menggunakan api sejati guntur ungu untuk menyapu bersih klon iblis jahat ini, kemudian, bersama dengan pedang guntur ekstrim, untuk menekan tubuh utama iblis jahat. Xiao Chen mendengarkan dengan tenang saat cahaya bulan bersinar. Dia hanya minum anggur tanpa berkata apa-apa sepanjang waktu. Kebetulan atau tidak, saat perkataan Yaoyan berakhir, wine di dalam botol wine juga sudah habis. Xiao Chen mengguncang botol anggur, dan memang tidak ada yang tersisa. Yaoyan juga telah selesai mengatakan apa yang dia katakan. Dia menyimpan botol anggur dan melambaikan tangannya. Bulan terang di udara bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya lembut, menghilang dari langit. Yaoyan sedikit terkejut melihat hilangnya bulan yang cerah. Dia sebenarnya tidak menyadari sampai sekarang bahwa Xiao Chen telah menciptakan bulan ini. Bagaimana bisa ada bulan di dasar laut? Xiao Chen memperhatikan perubahan ekspresi Yaoyan dan menghela nafas dalam hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik jilbab Raja Laut di atas meja, lalu mengenakannya lagi. Yaoyan agak gugup. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Dia bertanya-tanya apakah dia akan terus membantunya sekarang setelah dia tahu yang sebenarnya. Itu aneh. Putri, apakah masih ada lagi? Setelah Xiao Chen selesai membungkus kembali jilbab Raja Laut di kepalanya, dia menyadari bahwa Yaoyan masih belum pergi. Awalnya, Yaoyan tercengang. Kemudian, dia bertanya dengan kejutan yang menyenangkan, Tuan Muda Xiao tidak akan pergi. Senyuman hangat muncul di wajah lembut Xiao Chen saat dia menjawab, kapan aku bilang aku akan pergi? Sebaliknya, hari sudah larut malam, dan putri sudah selesai berbicara, tapi sepertinya Anda belum mau pergi. Apakah kamu berniat bermalam di sini? Ketika Yaoyan memahami maksudnya, dia tersipu malu. Dia melirik Xiao Chen yang tersenyum dan segera meninggalkan tempat ini. Raja berjubah putih, Yaoyan akan mengingat kebaikan ini selamanya. Ras merfolk juga akan mengingatnya selamanya. Sebuah suara indah terdengar di udara. Ketika Xiao Chen mendengarnya, perhatiannya menjadi sedikit terganggu. Xiao Chen membalik tangannya, dan sebuah gulungan muncul. Dia perlahan membukanya, dan potret Kaisar Biru Langit memasuki matanya sekali lagi. Dia berkata dengan nada yang agak mengejek diri sendiri, 10.000 tahun yang lalu,
kamu pikir kamu sangat pintar dalam mengintegrasikan segel dengan Istana Raja Laut untuk menciptakan segel yang sempurna. Namun, hati manusia tidak dapat diduga. Anda tidak menyangka bahwa segel sempurna yang Anda buat akan membawa ras Merfolk ke ambang kepunahan. Jika Kaisar Azure tidak mengintegrasikan segel dengan Istana Raja Laut saat itu, kejadian seperti itu mungkin tidak akan terjadi, mungkin tidak akan meninggalkan masalah yang sulit bagi Xiao Chen. Penyebabnya terjadi 10.000 tahun yang lalu, dan akibatnya terjadi 10.000 tahun kemudian. Sudah waktunya untuk memutuskan hubungan sebab akibat ini. Dengan tatapan penuh tekad, Xiao Chen menyingkirkan lukisan itu tetapi tidak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sebaliknya, dia bergegas ke tempat Long Fei dan Qi Wuk tinggal. Kemudian, dia bertanya tentang kekuatan orang-orang yang datang untuk memanfaatkan kekacauan tersebut. Setelah mendapatkan berita yang dia cari, Xiao Chen mengerutkan kening. Masalah ini lebih rumit dari yang dia duga. Masalah terbesar sekarang bukanlah klon iblis jahat di Istana Raja Laut. Sebaliknya, berbagai ahlilah yang pergi ke Istana Raja Laut untuk mencari harta karunnya. Banyak di antara mereka yang datang tanpa diundang. Bukan hanya tidak akan membantu, tapi juga akan membuat situasi semakin kacau. Xiao Chen tidak menyembunyikan niat dan rencananya dari Qi Wuxue dan Long Fei, menceritakan semuanya secara detail. Setelah mereka berdua mendengar pemikirannya, mau tak mau mereka merasa agak kecil hati. Qi Wuxue berkata, "Saudara Xiao Chen, ini bukan karena saya mengganggumu, tapi ini adalah masalah yang ditinggalkan Kaisar Biru Langit 10.000 tahun yang lalu, ini tak ada kaitannya dengan Anda. Lebih jauh lagi, ini adalah akibat dari keserakahan para senior ras Merfolk. Mengapa perlu masuk dan menghadapinya? Kali ini, yang datang tanpa diundang sebagian besar adalah generasi tua dari domain Primal Chaos. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup 1 atau 2 abad." Long Fei juga terkejut dengan pilihan Xiao Chen. Dia menasihati, "Xiao Chen, apakah kamu sudah memikirkannya dengan benar? Ada beberapa item di Istana Raja Laut yang tidak diambil oleh Kaisar Azure karena kurangnya minat. Namun, bagi kami, itu semua adalah harta karun tertinggi. Kamu sangat baik hati, tidak membiarkan orang-orang itu mengirim diri mereka sendiri ke kematian untuk meningkatkan kekuatan iblis jahat. Namun, sebagian lainnya tidak berpikiran seperti itu. Mereka hanya akan melihat tindakanmu sebagai keinginanmu untuk memonopoli semua harta yang ada di sana." Qi Wuxue mengangguk dan menambahkan, "Itu benar. Terlebih lagi, dari apa yang kudengar, Kaisar Azure menghormati sisa-sisa Raja Laut dan tidak menyentuhnya saat itu. Jubah hujan ilahi yang ia kenakan, tongkat Raja Laut di tangannya, mahkota Raja Laut di kepalanya, dan sepatu bot gelombang pengejar di kakinya semuanya masih ada. Semua barang ini adalah benda yang akan membuat orang jadi gila. Secara kebetulan, Kaisar bela diri ras Merfolk sudah mati. Beberapa Kaisar semuanya sibuk menjaga segel luar tanpa punya waktu luang untuk hal lain. Orang-orang ini tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu." Mata Xiao Chen sejernih air, ekspresi wajahnya setenang danau yang tenang. Dia berbalik dan melihat ke depan. Batu permata buatan jauh di atas memancarkan cahaya yang berkelap-kelip di malam yang gelap gulita, membuat kastil yang seperti mimpi itu tampak sangat damai dan indah. Setelah lama mencari, Xiao Chen menarik kembali pandangannya. Kemudian, beliau berkata, "Terkadang, setelah seseorang mengetahui hal-hal tertentu, ia harus memikul tanggung jawab tertentu. Jika saya menghindarinya sekarang, saya mungkin tidak akan ragu untuk mengabaikan masalah serupa di masa mendatang. Kalau begitu, apa gunanya aku mengakui identitasku di hadapan semua orang saat itu? Terima kasih banyak atas niat baik dan berita Anda. Jika ada konflik di Istana Raja Laut, aku pasti akan membantu kalian berdua sekali. Aku akan pergi dulu." Saat Qi Wuxue melihat sosok Xiao Chen perlahan menghilang, dia berkata tanpa daya, "Xiao Chen ini masih tak terduga seperti biasanya. Sepertinya dia bosan hidup. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton besok." Long Fei membuka kipas lipatnya dan dengan lembut mengipasi dirinya sendiri. Dia berkata dengan kecewa dan frustrasi, "Sampai sekarang, semua orang di dunia tahu bahwa dia adalah keturunan Kaisar Biru Langit. Setelah upacara penganugerahan Raja, dia secara resmi akan menyandang gelar Raja Naga Azure. Anda hanya melihat kemuliaan tetapi bukan tekanan tersembunyi sebagai keturunan Kaisar Biru Langit. Jadi, kamu adalah Qi Wuk yang bajingan, dan dia adalah Raja Naga Azure yang terkenal. Kaulah yang tak terduga." Tidak yakin, Qi Wuxue berkata, "Hei, Long Fei, sejak kapan kamu berpaling ke sisi lain? Jangan lupa bahwa dia menghajarmu hingga mencapai keadaan yang menyedihkan di Dragonwood Star. Mengapa kamu begitu cepat membela dia?" Long Fei menutup kipas lipatnya dengan cepat, memperlihatkan ekspresi bangga di wajahnya. Dia berkata, "Saya bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kalah. Saat itu, saya berani menunggu dia membuat terobosan, untuk bertarung dengan dia. Di masa depan, saat aku menjadi penguasa tulang putih, secara alami aku akan bertarung lagi secara terhormat dengannya." Qi Wuxue meringkuk dan berkata, "Baiklah, baiklah, baiklah.
Saya tidak akan berdebat dengan Anda mengenai hal ini sekarang. Hehe, saya pikir setelah Anda menjadi penguasa tulang putih dalam 10 tahun berikutnya, Anda akan dipukuli secara menyedihkan oleh Xiao Chen. Itu akan sangat menarik untuk ditonton. Bang, Long Fei membuka kipas lipatnya lagi dan memukul Qi Wuxue. Sambil terkekeh, Qi Wuxue mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan ini. Tidak ada gading yang keluar dari mulut anjing. Pertama-tama aku akan menghajarmu sampai kamu merangkak dan tidak bisa bangun. Catatan TL, tidak ada gading yang keluar dari mulut anjing, ini adalah ungkapan Tiongkok untuk, orang jahat tidak pernah mengucapkan hal-hal baik. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Seni iblis langit berlumpur milikku mengalami peningkatan besar-besaran baru-baru ini. Saat keduanya bertengkar, mereka mulai berkelahi. Namun, mereka tidak menggunakan banyak tenaga. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama menghancurkan atapnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di pagi hari, penghalang cahaya di atas kastil bersinar dengan cahaya tak terbatas, menirukan terbitnya matahari dan membangunkan orang-orang yang tertidur lelap di kastil yang bagaikan mimpi ini. Beberapa lelaki tua yang memancarkan aura amat buruk tiba di alun-alun terbesar di kota. Mereka duduk tanpa ekspresi di bangku batu di sana. Saat langit berubah cerah, para penggarap di alun-alun perlahan meningkat. Dari warna rambut mereka, jelas mereka bukan ras merfolk. Namun, mereka semua sangat kuat. Yang terlemah dari orang-orang ini adalah petapa bela diri tingkat medial. Adapun monster tua dengan aura amat buruk, budidaya mereka lebih tinggi. Mereka setidaknya adalah petapa bela diri tingkat tinggi. Bahkan ada seorang lelaki tua dengan rambut putih pendek yang sudah menjadi sage bela diri tingkat tinggi. Orang ini hanya selangkah lagi untuk benar-benar menjadi martial sage tingkat Grandmaster, tidak memiliki aura seorang Grandmaster. Orang-orang dari domain primal chaos akrab dengan lelaki tua ini. Mereka semua adalah kultivator lepas yang terkenal. Tentu saja, ketenaran ini adalah sebuah ketenaran. Orang tua ini ahli dalam menggunakan racun. Dia berasal dari 5 sekte racun dari domain mendalam yang terkenal. Namun, dia telah melanggar hukum sekte dengan menggunakan orang hidup dalam eksperimen, mengkhianati 5 sekte racun. Bahkan sekarang, 5 sekte racun terus mengeluarkan poster buronan dirinya. Namun, orang ini tetap menjalani kehidupan yang baik. Di domain primal chaos, dia dikenal sebagai iblis 5 racun. Kebanyakan martial sage tingkat Grandmaster biasa tidak akan rela menyinggung perasaannya. Ketika beberapa penggarap yang diundang melihat orang ini, mata mereka dipenuhi ketakutan, tidak berani meremehkannya. Iblis 5 racun senior, kudengar gadis itu sangat keras kepala. Dia tidak mengizinkan mereka yang tidak diundang memasuki istana Raja Laut. Saat masih pagi, seseorang dalam kelompok monster tua berbicara kepada iblis 5 racun. Duduk di bangku batu, iblis 5 racun tersenyum dingin dan membalas, apakah itu terserah dia. Saat ini, ras merfolk hanya memiliki 2 kaisar semu. Mereka hampir tidak bisa mempertahankan segel luar istana Raja Laut. Bahkan martial sage tingkat Grandmaster mereka tidak dapat membebaskan diri untuk memperhatikan hal-hal lain. Beraninya dia mengatakan tidak. Namun, berdasarkan apa yang kudengar, klon iblis jahat di sana sangat mengerikan. Kami tidak memiliki api yang disebabkan oleh petir. Kita akan berada dalam bahaya setelah kita masuk. Ini adalah sesuatu yang bahkan menjebak kaisar bela diri di sana. Ekspresi iblis 5 racun tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu tidak melihat ada banyak orang di sini? Mereka semua memiliki api yang disebabkan oleh petir. Dengan berbaur dengan mereka, kita akan mampu melindungi diri kita sendiri. Selama kita tidak terlalu serakah dan pergi setelah mendapatkan sejumlah harta, kita akan baik-baik saja. Bagaimana kaisar bela diri itu mati? Mereka menjadi terlalu serakah dan ingin menyempurnakan seluruh istana Raja Laut. Pada akhirnya, tubuh utama iblis jahat menipu mereka dan memusnahkan mereka semua. Iblis 5 racun berbicara dengan nada acuh tak acuh, mengungkapkan informasi yang tidak disadari oleh beberapa orang. Ada hal seperti itu. Saya bertanya-tanya bagaimana kaisar bela diri bisa mati dengan mudah. Ternyata mereka terlalu ambisius. Ingin menyempurnakan seluruh istana Raja Laut, mereka sangat berani. Sayangnya, mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bahkan kaisar bela diri berdaulat tidak akan percaya diri untuk memperbaikinya, namun mereka benar-benar berani mencobanya. Mati di sana bermanfaat bagi mereka. Ketika para penggarap lepas yang tidak diundang mendengar berita ini, mereka semua menghela nafas lega. Jika ini masalahnya, iblis jahat itu mungkin tidak seseram yang mereka kira. Ketika iblis 5 racun melihat ekspresi orang-orang ini, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Namun, dia berkata, saya bukan orang yang mau mempertaruhkan segalanya demi harta karun. Tanpa cukup percaya diri, saya tidak akan main-main. Nanti, ikuti saja Tuan Qin dan saya. Tuan Qin yang disebutkan oleh iblis 5 racun adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah rami. Setelah tiba, Tuan Qin menutup matanya dan beristirahat. Karena dia tidak memiliki aura amat buruk, orang-orang di sekitarnya mengabaikannya. Mendengar iblis 5 racun menyebut orang ini,
beberapa orang dengan cepat menoleh. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa ranah budidaya lelaki tua berjubah abu-abu ini sebenarnya tidak lebih rendah dari 5 iblis racun. Tuan Qin, mungkinkah dia Dewa Naga Api, Tuan Qin dari Lembah Dewa Pengobatan? Seseorang bertanya dengan ragu ketika dia memikirkan sesuatu. Mengangguk, Iblis 5 racun menjawab, tepatnya. Tuan Qin memiliki posisi yang sangat tinggi di Lembah Dewa Pengobatan. Dia adalah salah satu dari 3 Grandmaster Alkemis di sana. Dengan Tuan Qin dan saya di sini, tidak peduli seberapa keras kepala gadis itu, dia akan tetap dengan patuh membiarkan kami masuk. Tidak jauh dari sana, Qi Wuxue dan Long Fei melihat ini, dan ekspresi mereka berubah menjadi tidak sedap dipandang. Long Fei berkata, Iblis 5 racun ini membunuh orang dengan seni racunnya tanpa peringatan apapun. Beberapa martial sage tingkat Grandmaster tidak mau berurusan dengannya. Tuan Qin itu juga bukan orang yang baik hati. Dia telah menguasai 9 api dengan atribut berbeda dan menciptakan seni 9 naga. Dia bukan hanya seorang alkemis biasa. Saat Qi Wuxue menatap Tuan Qin yang diam, dia menunjukkan ketakutan yang sangat besar di matanya. Orang-orang dari Laut Penglai ada di sini. Seseorang berseru di alun-alun pada saat ini. Semua orang menoleh tanpa sadar. Laut Penglai adalah tempat yang sangat jauh. Tidak banyak orang luar yang tahu cara memasukinya. Orang-orang di sana mengembangkan seni abadi yang legendaris dan sangat jarang berpindah-pindah di dunia luar, yang membuat orang merasa bahwa mereka sangat misterius. Dua pemuda berjubah Buddha turun dari atas dengan ekspresi bangga. Mereka melihat sekeliling, menunjukkan rasa jijik terhadap orang-orang di sana. Kedua orang ini sepertinya juga tidak diundang. Ya, aku ingin tahu apakah Xiao Chen akan berubah pikiran setelah dia tiba. Orang-orang ini bukanlah orang-orang yang bisa tersinggung. Tiba-tiba, Long Fei berkata, Xiao Chen ada di sini. Qi Wuxue berkeliling tetapi tidak dapat menemukan sosok putih itu. Dia bertanya dengan cemas, di mana dia? Di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Long Fei menunjuk ke suatu arah, dan Qi Wuxue dengan cepat menoleh. Duduk diam bersila di atas bangku batu adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam. Bayangan tudung menyembunyikan wajah sosok tersebut, menghalangi orang untuk melihat wajah sosok tersebut dengan jelas. Qi Wuxue harus mengukurnya beberapa kali sebelum dia berhasil memverifikasi bahwa itu adalah Xiao Chen. Dia berkata, sungguh hebat. Matamu sangat tajam. Saya tidak memperhatikan. Kapan dia tiba? Pertanyaan ini membuat Long Fei bingung. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu kapan Xiao Chen tiba. Sebelumnya, dia hanya melihat sekilas Xiao Chen dan itu pun hampir merindukannya. Long Fei harus melihat ke belakang dan mengamati dengan cermat sebelum samar-samar curiga bahwa sosok berjubah itu adalah Xiao Chen. Saya tidak yakin. Mungkin dia baru saja tiba, mungkin dia sudah lama tiba. Namun, itu tidak menjadi masalah. Dia bisa melihat apapun yang kami lihat. Tapi aku tidak bisa memahaminya. Orang ini selalu sangat mengejutkan. Long Fei memainkan kipas lipat di tangannya. Qi Wuxue menarik pandangannya dan mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Dia berkata dengan pasti, saya tidak percaya ada orang bodoh seperti itu yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri hanya demi identitasnya sebagai keturunan Kaisar Biru Langit. Saat mereka mengobrol, keributan tiba-tiba menggugah kerumunan. Mata Qi Wuxue dan Long Fei berbinar. Tuan rumah telah tiba. Putri Yaoyan menaiki platform di alun-alun tanpa tergesa-gesa bersama Mu Yun, Mu Lei, dan beberapa tetua ras merfolk di belakangnya. Putri, Raja berjubah putih sepertinya tidak ada di sini, kata Mu Yun dengan cemas melalui proyeksi suara sambil dengan cepat melirik kerumunan. Jangan panik, dia ada di sini. Sampaikan saja niat saya secara langsung. Mu Yun menenangkan dirinya dan mengambil langkah maju. Dia berkata, terima kasih semuanya, karena telah menerima undangan kami dan melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini. Nanti, kami akan mengeluarkan liontin giok untuk memasuki Istana Raja Laut sesuai dengan daftar undangan kami. Iblis 5 racun memelototinya dan memberi isyarat. Seseorang segera memahami sinyalnya. Orang itu berseru dengan keras, bukankah ras merfolk terlalu tidak masuk akal? Meskipun kami tidak menerima undangan, seperti yang lainnya, kami juga ingin membunuh iblis jahat. Mengapa Anda tidak membagikan liontin giok kepada kami? Ini terlalu banyak. Mereka benar-benar meremehkan kita. Keluarga merfolk adalah pengganggu. Sungguh sekelompok orang pemarah, yang langsung mengabaikan orang lain. Apakah ras merfolk benar-benar tidak berperasaan? Sial, kamu merfolk, yang terbaik adalah jangan terlalu egois. Kami datang untuk membantu karena niat baik. Mengapa perlakuannya berbeda? Serahkan liontin giok itu. Jika tidak, maka semua orang bisa lupa untuk masuk. Seketika, sekelompok besar orang membuat keributan. Selain itu, orang-orang ini adalah petani lepas. Dalam keadaan seperti itu, aura amat buruk mereka cukup menakutkan. Rasanya mereka benar-benar akan menyerang kapan saja, mencegah kedua belah pihak untuk melanjutkan. Meskipun Mu Yun berharap kelompok orang ini tidak akan mengambil alih peraturan,
dia tidak menyangka monster tua ini begitu tidak tahu malu dan membuat ancaman seperti itu. Hati Mu Yun gemetar melihat aura mengerikan yang menyebar dan semua lelaki tua yang ganas, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Yao Yan menggelengkan kepalanya dan secara pribadi melangkah maju. Dia menatap langsung ke arah iblis 5 racun dan Tuan Qin yang diam. Kedua orang ini adalah dalang sebenarnya. Masalah perlombaan merfok telah membuat khawatir semua orang. Namun, saat ini, Yao Yan bukannya tidak membutuhkan bantuan semua orang. Sebaliknya, jika Anda tidak memiliki api yang disebabkan oleh petir atau harta karun rahasia yang berisi api yang disebabkan oleh petir, Anda hanya akan mati jika Anda masuk. Bukan hanya kamu tidak akan membantu, tapi kamu bahkan akan dikonsumsi oleh klon iblis jahat, malah memperkuat mereka. Jika kamu bisa mengeluarkan harta karun rahasia tingkat raja yang berisi api yang disebabkan oleh petir atau memiliki api yang disebabkan oleh petir dengan peringkat yang setara, Yao Yan pasti akan mengizinkanmu masuk. Saat berhadapan dengan monster tua yang telah hidup selama 1 atau 2 abad, Putri Yao Yan dengan sopan menjelaskan detailnya. Namun, orang-orang tua ini menolak untuk mendengarkan. Harta karun rahasia tingkat raja memang langka, dan harta karun yang memiliki nyala api bahkan lebih sulit ditemukan. Sedangkan untuk menundukkan api yang disebabkan oleh petir, itu bahkan lebih mustahil. Yang lain akan memadamkan api yang terjadi secara alami di dunia saat api itu muncul, api ini bahkan lebih sulit ditemukan daripada harta karun rahasia. Jika orang-orang tua ini memiliki salah satu dari 2 barang ini, mereka tidak akan membuat keributan seperti itu. Hehe, Putri Yao Yan, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hidup kami. Anda hanya perlu memberitahu kami, apakah Anda akan mengizinkan kami masuk atau tidak. Iblis 5 racun telah menggoyangkan bibirnya beberapa kali, dan kemudian seorang lelaki tua pendek setinggi sekitar 160 cm berdiri di atas bangku batu dan menanyai Yao Yan dengan kasar. Banyak kultivator yang menerima undangan memusatkan pandangan mereka pada Yao Yan, ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi tantangan ini. Jika Yao Yan tidak bisa mengatasi masalah ini, maka kegagalannya akan membuktikan rumor bahwa ras merfok sudah sangat lemah. Kalau begitu, ketika mereka memasuki Istana Raja Laut, mereka tidak akan bisa melakukan apapun untuk menghentikan para penggarap lepas yang merajalela ini. Yao Yan merasa sangat marah di hatinya. Orang-orang tua ini terlalu berlebihan. Mereka sebenarnya mengancamnya. Ekspresinya berubah dingin, dan dia berkata, kalau begitu, aku akan memberitahumu secara langsung. Kecuali Anda menerima undangan, saya tidak akan mengizinkan Anda masuk. Angin kencang bertiup dan aura mengerikan menyebar. Orang tua pendek itu melepaskan aura marsial sage kelas tinggi tanpa menahan diri. Angin dingin langsung bertiup, membawa jeritan yang menjijikkan. Sungguh menggelikan. Apakah menurut Anda orang lain tidak tahu tentang situasi ras merfok? Pria tua pendek itu tersenyum dingin saat Ki membunuh berkobar di matanya. Saat dia melihat ke arah Yao Yan, dia berkata, gadis kecil, aku memberimu wajah, tapi kamu menolaknya. Saya menghormati Anda dengan memanggil Anda sebagai putri. Jika saya tidak memberi Anda wajah apapun, Anda akan menjadi apa? Kamu hanyalah ikan yang bau. Hari ini, meskipun Anda tidak ingin mengizinkan kami masuk, Anda harus melakukannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Kita akan memiliki beberapa ikan mati di alun-alun ini, dan kita bisa memanggang ikan malam ini. Dengan dukungan iblis 5 racun, lelaki tua pendek ini sangat ingin mengerahkan bebannya. Dia tahu dengan jelas betapa kuatnya dia. Dengan membantu iblis 5 racun seperti ini, dia, pada gilirannya, akan menerima perawatan iblis 5 racun ketika mereka memasuki Istana Raja Laut, dan mendapatkan banyak manfaat. Dasar pengganggu, menurutmu tidak ada seorang pun yang tersisa di perlombaan merfok kita. Melihat Yao Yan menjadi sangat marah hingga wajahnya memerah, Mu Yun tidak tahan lagi. Dia mendorong tanah dan melompat. Bahkan Mu Lei, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahannya. Yao Yan tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Mu Yun bukanlah lawan pihak lain. Dia tidak hanya akan terluka, tetapi reputasi ras merfok juga akan hilang. Dia tertipu oleh tipuan mereka. Benar saja, ketika Tuan Qin dari Lembah Dewa Pengobatan, yang matanya terpejam selama ini, merasakan pemandangan ini, bahkan dia pun mau tidak mau membuka matanya. Lalu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Jangan menahan diri. Beri dia pelajaran yang berat. Jika tidak, kelompok merfok ini tidak akan memahami situasi di sini, kata iblis 5 racun melalui proyeksi suara. Ketika lelaki tua pendek itu menerima instruksi itu, dia memperlihatkan senyuman kejam di wajahnya yang dipenuhi kerutan. Hukum sage surgawi di tubuhnya melonjak, dan auranya meningkat. Aura mengerikannya keluar dan secara tak terduga membentuk awan merah di udara. Terdengar ledakan yang keras, dan Mu Yun, yang sedang terbang di atasnya, menerima serangan telapak tangan dari lelaki tua pendek itu, yang menjatuhkannya ke tanah. Dia tidak bisa bangun karena dia muntah darah. Lelaki tua pendek itu tertawa keras dan berkata, kamu bukan siapa-siapa, namun kamu berani bersikap sesukamu.
Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu orang yang kuat? Ekspresi Putri Yaoyan dan pengiringnya tenggelam. Banyak kultivator yang diundang juga menggelengkan kepala. Namun, tepat setelah lelaki tua pendek itu berbicara, suara dengungan pedang yang tajam terdengar di belakangnya seperti pedang mutlak yang terhunus. Niat pedang tajam yang tak tertandingi terbang bersama dengan angin dingin. Oh tidak, perasaan akan bahaya muncul di hati lelaki tua pendek itu. Dia segera meninggalkan momentum yang dia bangun dan mendorong bangku batu, ingin meninggalkan tempat ini tanpa penundaan.